Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya 3 hal yang membuat Ramadan kita ini maksimal. Yang pertama adalah niat. Pertama, niat. Amalur rajulu ala qadri niyyatihi. Amalnya seseorang itu tergantung kuat atau tidak ketika dia memasang niat. Itu yang pertama, niat dulu. Niat untuk berpuasa. Jangan seperti kampung dulu. Gimana puasa hari ini? Dia pergi ke ladang, ya kan? Gimana puasa hari ini? Ya, kalau memang kuat, lanjut. Kalau kira-kira enggak kuat, ya putus. Tapi bawa bontot. Bawa bontot dia ngomong. Tapi ngomong kayak gitu udah. Pergi dia bawa bontot, jangan usah ya. Aduh sang kedirun sang usah. Cawa, ki misalnya kuat ya laju, mak kuat ya buka ya. Nah, jadi kekuatan niat. Kekuatan niat. Bapak Ibu mungkin punya pengalaman masing-masing tentang kuatnya niat ini. Saya dulu SD dulu berantem sedikeroyok sama 6 orang, ini cerita saya. Sama 6 orang. Kemudian dikejarlah saya itu. Teman itu bawa zaman dulu ya, bawa rantai-rantai motor, ada berantem gitu ya. Rantai motor itu berantem itu. Kejar saya itu. Di depan tembok orang tuh setinggi itulah kira-kira pembatas itu. Setinggi pembatas itu. Udah enggak ada jalan lagi, ya Allah bantu saya Allah, melompat Pak saya itu. Sampai sekarang di luar nalar saya itu. Lompat Pak saya itu, nyampe Pak. Enggak tersentuh tembok pagar orang yang setinggi itu tuh enggak tersentuh sama kaki itu. Sampai sekarang saya berpikir kok bisa ya, kok bisa ya. Nah, saya ingat kan ucapan qaul ulama ini, amalur rajuli ala qadri niyyatihi. Kuatnya amal seseorang itu tergantung dengan kuatnya dia ketika memasang niat. Kuat. Ya. Maka yang mau niat mengkhatamkan Quran, belum baca-baca Quran dia nih, tapi dia niat, baru sekarang terbesit, masa iya Ramadan sia-sia. Niatlah mengkhatamkan, kuatkan niat. Beberapa hari ini insya Allah tuh khatam. Kuatkan niat. Ya. Puasa kita ini maksimalkan, kuatkan niat. Kemudian yang kedua, memaksimalkan amal-amal salih. Amal-amal, maksimalkan amal-amal. Kemudian yang ketiga perbanyak doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu puncaknya ibadah. Puncaknya ibadah itu adalah doa. Kenapa doa? Karena doa itu sebuah kepasrahan totalitas orang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah doa itu Pak, udah benar-benar nyerah itu dah tuh. Nyerah tuh. Kalau dia belum doa itu belum nyerah Pak. Belum nyerah dalam konsep saya ya, belum nyerah dia kalau belum doa itu. Kalau sudah doa itu nyerah, ya Allah saya ini lemah ya Allah, Engkau maha kuat. Saya enggak mampu ya Allah, Engkau yang mampu. Saya enggak bisa, Engkau yang bisa. Tolong ya Allah, tolong. Kepasrahan totalitas. Maka ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu puncaknya ibadah. Ya. Kemudian 3 hal itu untuk memaksimalkan amal Ramadan kita ini. Kemudian kita jaga. Yang pertama, Ramadan ini kita jaga pandangan kita. Pandangan. Bapak Ibu yang sering buka-buka medsos, lagi viral sekarang di Sukabumi. Seorang kiai besar. Ya kan? Kiai besar. Ya Baji. Kiai besar. Punya pondok pesantren, sering isi di TV One. Ya, ternyata berbuat tak pantas dengan 6 santrinya. Terbongkar. Ya. Kenapa ini? Dari pandangan. Ya, pandangan mata itu. Ya. Memang kalau enggak kuat iman ini berat. Berat. Ya. Ketika ada pesantren itu memang dilematis pesantren. Ada pesantren itu dipisah laki-laki semua.
perempuan semua. Yang laki sama laki ustadznya, perempuan sama ustadzahnya. Di satu sisi itu akan lebih terjamin. Begitu tuh. Tapi maaf itu, munculnya perempuan suka sama perempuan, laki suka sama laki, enggak ketemu itu kadang berangkat dari situ juga. Banyak itu yang terjadi itu. Ternyata laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ya, ketika dia juga digabung, terjadi juga hal yang begitu. Kenapa bisa begitu? Berangkat dari pandangan. Dan Ramadan ini adalah tarbiyah untuk umat manusia, umat Islam, orang beriman, agar dia yaghudduna min absarihim, menundukkan pandangannya. Ya, menundukkan pandangan dalam konsep tauhid lebih kepada menundukkan hatinya. Kalau matanya lihat, hatinya tunduk. Karena yang menyebabkan banyak dosa-dosa ini dua nih. Satu mata, dua mulut. Itu Pak. Kalau tangan-tangan ini bergerak, kalau sudah dua itu bergerak. Kaki bergerak, kalau sudah dua itu bergerak. Maaf ya, nafsu itu bergerak, kalau sudah dua ini bergerak. Dua hal ini. Makanya maaf ya, seperti pernah saya sampaikan kawan-kawan sekalian, gagu itu, ya Pak Haji ya, itu jangan-jangan dia tuh penghuni surga pertama dia tuh. Dia tuh bebas hukum Pak. Dia nggak sholat, nggak dosa dia tuh. Kenapa? Dia dakwah nggak bisa sampai sama dia. Ya, terkenanya kewajiban itu ketika dakwah itu bisa sampai dengannya. Nggak bisa sampai dakwah sama dia tuh. Kenapa? Kita nggak bisa mengetes dia tuh bisa apa enggak. Kita ajarin bacaan sholat, bacanya begini. Bisa enggak? Bisa kata dia. Mana kita ngetesnya? Nggak bisa. Makanya terbebas dari beban hukum. Ya. Jadi dua hal ini. Ramadan ini menggembleng manusia untuk selamat dari dua ini. Maka luar biasa dalam konteks pendidikan ya, jangankan dari segi maknanya, konteks pendidikan, perintah puasa itu lengkap itu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang mengajar, berdakwah, pertama dia lakukan adalah memanggil mad'unya, audiennya, muridnya dengan penuh kelembutan, cinta dan kasih sayang. Satu. Yang kedua, amanu. Kalau manggil orang tuh jelaskan objeknya. Oi, semuanya siapa? Sebut siapa. Sama dengan konsep kita ada kecelakaan tuh. Tolong. Orang nggak datang Pak. Tapi kalau maaf Pak ya, tolong yang pakai baju putih, kacamata ya, tolong sini ya, dia datang Pak. Kenapa disebut tuh? Maka konsep pendidikan itu dia al-amanu, panggil objeknya siapa yang jelas. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, jelas nih perintahnya. Jelaskan, jangan ambigo, jangan enggak jelas. Kutiba alaikumusiyam, jelaskan perintahnya apa. Habis itu kama kutiba alal ladzina min qablikum, berikan pelajaran, motivasi ini untuk dia mengerjakan itu, kasih motivasi. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian, bukan hanya kalian. Maka puasa ini perintah seluruh umat manusia dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai ini tidak penting, maka ini bisa jadi konsep umat-umat sebelumnya aja. Tapi sama Nabi, sama Allah Ta'ala, orang sebelum kalian pun diwajibkan ini. Kenapa demikian? Sangat penting. Yang terakhir, sebutkan tujuan pembelajaran, tujuan dakwah, sasarannya apa, tujuan akhirnya apa. Apa dia? La'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang-orang yang bertakwa. Maka yang pertama ini kita digambleng untuk menundukkan pandangan ini. Ya. Kemudian yang kedua kita digambleng untuk menundukkan ucapannya.
Masih ingat nggak bulan Oktober 2025 di Aceh, seorang ibu rumah tangga bernama Melda, siapa tuh? Lupa saya namanya. Yang suaminya terima P3K, istri diceraikan. Ya. Viral itu kan. Ya, begitu suaminya terima P3K, pulang ke rumah karena masalah sayur nggak siap, ya marah-marahlah sang suami ini, langsung diceraikan talak 3 di Aceh Singkil tempatnya, ya talak 3. Akhirnya si Melda ini, ya dia pulanglah membawa 2 anaknya ke Aceh Selatan kalau nggak salah, rumah orang tuanya. Ya, disitulah kemudian dia jual gorengan. Ya, memang hidupnya memang sangat-sangat sederhana. Jual gorengan di situ. Akhirnya ada yang memviralkan ini, divideokannya, seorang ibu begini, umur 33 tahun, ya, diceraikan sama suaminya gara-gara keterima P3K. Virallah berita itu. Luar biasa tuh, bantuan dari ini luar biasa. Ada termasuk gubernur itu, sang bupati itu berkorban hampir 1 miliar buatkan rumah. Artis-artis juga banyak yang iba, luar biasa itu. Ya, ada yang niat untuk mengumrohkannya. Ya, bantuan dari mana-mana. Begitu cepat luar biasa, meroketlah si Melda ini sama 2 orang anaknya ini. Nah, menyesallah suaminya ini. Ya, pengen balik lagi dia. Ya maaf ya, namanya itu JS Ja'far Shadiq ya. Suaminya itu namanya ya, ingat saya. Nah, kemudian viral lah nih. Pengen balik lagi dia, enggak bisa lagi. Udah talak bain, talak 3. Kecuali dia harus menikah kembali dan cerai. Ada muhalilnya, penyebab dia halal untuk menikah kembali. Dan ini nggak bisa disetting-setting Pak yang begini nih. Karena sekarang banyak yang disetting. Contohnya gini, begitu cerai, talak 3, udah saya pengen balik sama dia tuh. Tapi harus nikah dulu, kita nikah ya. Tapi nanti cerai. Nah, ya, ini haram, nggak bisa. Tetap menikah dengan niat untuk selamanya, kecuali takdir yang memang nggak bisa ditolak, bercerai, baru dia boleh kembali untuk rujuk. Ya, nah viral lah ini. Ya, kenapa bisa begini nih? Dari ucapan, ya ucapan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa salah satu yang diperjuangkan oleh orang-orang yang berpuasa Ramadan adalah dia menjaga lisannya ini. Menjaga lisannya ini. Ya, maka siapa yang berpuasa yang tidak bisa menahan lisannya, ucapan-ucapannya, enggak ada pahala puasanya. Kosong. Pahala puasanya itu kosong. Ya, maka di Al-Qur'an disebutkan bahwa tiba masanya nanti, begitu yaumul hisab, masa penghitungan, ditunjukkanlah amal sholatnya, amal sodakohnya, amal Ramadan puasanya, amal zikirnya. Begitu ditimbang laksana asap yang berterbangan, kosong. Ya, maka mari sama-sama kita jaga puasa kita ini dengan memaksimalkan amaliyah ini. Jaga pandangan, jaga ucapan, ya, ucapan kita jaga. Ya. Makanya kalau istilah Ustaz Muhammad Irfan itu, ada orang itu yang anak-anak, ada yang dewasa. Tapi juga dari segi spiritual kata beliau, ada orang itu dewasa tapi masih anak-anak spiritualnya. Contoh kata dia, ada anak rajin sholat, rajin ibadah, bapaknya tukang judi. Ya,
Bapaknya tukang judi ya. Dan kisah, gimana anak ini judinya? Waduh, rugi. Gimana lagi? Rugi. Tapi untung pakai alhamdulillah. Ya. Jadi ada yang begitu. Nah, anak-anak ini spiritualnya dewasa. Bapaknya masih TK. Ya. Maka kita jaga ini amal-amal ini, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu kebaikan-kebaikan artinya. Banyak kebaikan-kebaikannya. Ya, Ibrahim bin Adam, ya. Ibrahim bin Adam seorang ulama besar pada abad ke-8 Hijriah. Beliau termasuk tokoh-tokoh, seorang tokoh yang memang pemikirannya, kaul-kaulnya, kalamnya, ucapannya banyak dikutip oleh ulama-ulama kemudian. Kenapa demikian? Karena ucapan itu penuh dengan hikmah-hikmah. Nah, satu saat muridnya bertanya, "Wahai Tuan Guru, bagaimana makna dan kebaikan dari berkah itu?" Kemudian gurunya ini Ibrahim bin Adam menjelaskan dengan logika. Kata beliau, untuk tahu tentang berkah itu, coba engkau perhatikan dua makhluk ciptaan Allah. Yang pertama anjing, yang kedua kambing. Anjing sama kambing. Yang pertama, kata gurunya, kalau melahirkan itu yang banyak yang mana? Anjing apa kambing? Anjing. Anjing itu sekali lahir itu banyak dia, 3, 4, 5, 6, banyak. Tapi kambing berapa Pak Haji? Paling banyak 3, 2, kadang 1. Ya, itu. Tapi populasinya di dunia ini yang banyak kambing apa anjing? Kambing. Kambing yang banyak, Pak. Ya, di mana-mana banyak sana kambing jualan untuk akikah sana, udah ada tempat-tempatnya, ratusan ribuan tempatnya itu. Kenapa bisa begitu? Ada berkah tadi itu. Yang kedua, yang banyak dipotong sembelih kan anjing apa kambing? Lebih nggak masuk akal lagi itu. Lebih nggak masuk akal lagi itu. Yang sedikit melahirkan dia, yang paling banyak disembelih dia lagi, tapi tetap populasi yang banyak yang mana? Masih kambing. Masih kambing. Kalau ibu-ibu hamil lewat ada kambing, udah mikir kambing itu, ya Allah, jangan-jangan gua disembelih akikah nanti itu. Ya, kalau anjing itu anteng aja dia. Ya, gitu. Ya. Kemudian lagi berikutnya, ya, yang banyak ilmunya, kambing apa anjing? Yang banyak ilmu, anjing. Anjing pelacak itu. Wih, luar biasa itu. Yang banyak ilmunya dia itu. Anjing banyak ilmunya. Dia pelacak, ketajamannya itu. Ya, dimana dari zaman dulu, ya, bukan hanya polisi yang punya. Zaman orang-orang zaman dulu, Pak, kakek nenek kita zaman dulu, itu untuk nyari barang itu juga sama, udah bisa anjing. Pakai anjing tuh kemana langkahnya nih? Ikutin terus, ketemu rumahnya. Ya. Makanya dalam kitab fikih ada namanya al-kalbul muallam, anjing yang terdidik. Kalau al-kalbul muallam itu, Pak, dalam fikih ya, dia dilepas sama tuannya, baca bismillah, dia memburu buruannya, dapat kijang lah umpamanya, dapat kijang. Kemudian ditangkap, terkam sama dia, kijang itu mati. Cari sama tuannya nih, keliling, suara anjing itu manggil, kuk, manggil dah. Ditemukanlah
anjing yang terdidik sudah berdiri di sampingnya, kemudian hewan buruan itu, kijang itu udah tergeletak. Hewan buruan itu halal dimakan. Kenapa? Yang mengejarnya itu al-kalbul mu'allam, anjing yang terdidik. Ya, dalam fikih itu, ya. Artinya apa? Yang pinter itu anjing. Ya. Tapi yang paling banyak tetap yang disukai orang itu tetap kambing. Walaupun dia terdidik. Yang populer, terkenal. Yang terkenal anjing apa kambing? Anjing yang terkenal. Artis-artis tuh banyak ya yang foto, banyakan foto sama anjing sama kambing. Sama anjing. Sama anjing, Pak. Anjing besar-besar itu artis foto-foto. Sampai hari ini, Pak, enggak ada orang foto sama kambing. Baru dekat aja bau ya udah enggak tahan. Baru dekat aja bau udah enggak tahan lagi itu. Ya. Artinya apa dia? Disitulah letak berkah. Yang kedua, kenapa kambing bisa begitu? Coba lihat dari segi amalnya, Pak. Dari segi amalnya, kambing itu dia itu kalau sudah mulai malam itu, udah jam 10 itu, udah mulai dia bersiap untuk tidur dia. Jam 3 udah mulai bunyi dia itu. Bangun dia. Bangun sama dengan ayam tuh, bangun. Ayam tuh jam 12, jam 3 itu sudah mulai bangun dia. Bunyi dia tuh udah mulai ribut tuh. Ya. Kata yang punya, kambing dia mulai minta makan gimana kambing ini? Bukan minta makan. Dia membangunkan orang-orang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibadah. Lihat si anjing. Begadang malam dia. Begitu pagi itu, lihat apa amalnya anjing itu. Kardus, acak-acakan, habis dirusak sama dia itu. Sampah berantakan semuanya. Enggak karuan lagi. Begitu pagi subuh capek dia tidur. Ya, tidur dia. Ya. Maka kalau kita semalaman begadang enggak ibadah, tahu-tahu pagi baru tidur, itu mirip anjing. Ya, enggak ya, mirip. Maka itulah ya, bagaimana kita berjuang untuk jadi hamba Allah yang terbaik ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kemudian kata Ibrahim bin Adam, wahai muridku, itulah perbedaan. Yang satu berkah, yang kedua enggak ada keberkahan padanya. Maka rizki kita itu, kita enggak minta yang banyak. Yang lebih penting adalah rizki itu berkah. Umur kita enggak mesti harus panjang-panjang umur tuh. Yang penting umur itu berkah. Anak kita enggak juga harus punya begini. Enggak penting. Yang penting itu berkah. Punya ilmu, enggak mesti banyak-banyak ilmu itu. Yang penting ilmu itu berkah. Ramadan juga sama. Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Tidak ada satu detik pun terlewati pada bulan suci Ramadan kecuali padanya ada keberkahan. Ada kebaikan, ada kemuliaan. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berjuang untuk mengkondisikan diri kita masing-masing. Ya. Karena kalau kata Ustadz Ari Bowo kemarin itu, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia itu sudah ada, Allah takdirkan ada niat, keinginan untuk berbuat kebaikan, ada keinginan untuk berbuat kejahatan. Pelakunya manusia. Setan itu, kata beliau kemarin, setan itu hanya provokator saja. Provokatornya aja. Setan itu sudah ada pada manusia.
Allah sudah ilhamkan pada manusia itu fujur, berbuat keburukan, wa taqwaha, berbuat ketakwaan. Ya, maknanya adalah pernah saya sampaikan bahwa mau 1000 penceramah didatangkan di masjid ini, mau dai nasional, internasional datangkan di masjid ini, mau kitab setebal 700 halaman dikaji di masjid ini, selama tidak ada niat untuk memperbaiki diri, enggak akan ada gunanya. Ya, maka pasanglah niat kita ini untuk memperbaiki diri. Lihatlah umur. Ya, waktu berjalan terus. Dulu kita punya ayah ibu kemana, udah wafat sekarang. Dulu yang pulang-pulang kampung lebaran nanti pulang kampung lah. Lihatlah rumah-rumah tua di kampung tuh. Inilah rumah dulu. Kami anak-anak lari sana sini. Ada bapak duduk di situ, ada ibu di situ. Kakek kadang pernah ngomong begini. Sekarang semua telah tiada. Giliran kita sekarang di dunia ini. Ya, giliran kita di dunia ini sekarang. Ya, waktu bergulir terus. Dan yang menentukan kebaikan, kemuliaan kita di alam akhirat itu adalah cerita yang kita buat di dunia ini. Kita ini buat cerita. Bagus ceritanya nanti bagus di sana. Jelek ceritanya jelek di sana nanti. Buatlah cerita-cerita, kenangan-kenangan yang bagus. Itulah kemudian maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika seseorang wafat meninggal dunia, 40 orang mengatakan dia orang baik, surga tempatnya. Kenapa? Karena ceritanya baik. Ya, ketika orang mengatakan itu buruk, maka neraka tempatnya. Kenapa? Ceritanya itu buruk. Ya. Ini berdasarkan sebuah hadis sahih, ya. Ketika jenazah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, ya. Kemudian mengatakan, dia itu orang baik." Lewat lagi sebagai di tempat yang lain, dia itu orang jahat dia itu. Ya, kemudian Nabi bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" "Kami membicarakan orang yang lewat itu ya Rasulullah. Kami mengatakan dia orang baik, sebagian mengatakan dia orang jahat." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ketika kalian katakan dia orang baik, maka surga tempatnya. Ketika katakan dia orang jahat, maka nerakalah tempatnya. Ya, maka termasuk yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang adalah ketika sahabat menyebut keburukan-keburukan seseorang telah wafat, Nabi mengatakan, "Udah, dia telah kembali kepada Allah, jangan sebut-sebut lagi keburukan-keburukannya." Kenapa demikian? Karena mereka di alam kubur itu tersiksa dengan disebutkan keburukan-keburukannya. Dan mereka sangat bahagia dengan disebutkan kebaikan-kebaikannya. Maka hidup kita adalah membuat sebuah cerita. Ya. Ada yang mengatakan buat sketsa, gambar. Kita ini mau bikin rumah di surga, bikin gambar. Ya. Bagus gambar ini nanti jadinya bagus. Ya, jelek gambar ini di sananya jelek nanti. Sama lah, enggak jauh beda. Hidup itu membuat sebuah kisah, sebuah cerita. Ya. Maka Ramadan yang beberapa hari ini mari sama-sama kita maksimalkan. Ya, baca Al-Qur'an, khatamkan Quran kalau memungkinkan. Kalau tidak, baca surah-surah yang lainnya. Ya, kemudian tarawih kerjakan dengan sebaik mungkin. Ya, lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Kemudian ucapan-ucapan kita jaga, pandangan kita juga perhatikan, ya. Kenapa demikian? Karena tidak semuanya bisa mengalami hal seperti kita ini, ya. Malam pertama Ramadan, dengar nggak Bapak Ibu sekalian, malam pertama Ramadan itu. Saya sedang berwudu malam pertama Ramadan itu. Isya terdengar
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Raja Basanunya, di mana persisnya saya kurang paham tuh. Malam pertama Ramadan itu. Ya Allah, malam pertama ini besok puasa. Berangkat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak sempat dia menikmati Ramadan. Ya, enggak sempat. Sebentar lagi itu. Hari ini Allah panjangkan umur kita. Dilipat gandakan amal-amal kebaikan. Keburukan masa lalu itu bisa terhapus dengan amal-amal ini. Dan yang mendapatkan Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan itu adalah mereka-mereka yang memang mempersiapkan diri siap dari awal. Ya, karena ada orang itu hari pertama enggak puasa, kedua enggak puasa, terawih juga enggak, sholat juga jarang. Tanya, kok enggak terawih? Nanti malam 27 Qadar itu. Malam 27 kata dia, Lailatul Qadar itu, kata bapak saya itu nanti gitu. Jadi nanti aja, kejar aja malam itu. Ya, tidak. Enggak begitu. Ya, ulama-ulama itu sepakat bahwa mereka yang mendapatkan malam yang merupakan perebutan umat sedunia yang mengejar malam itu. Ada yang persiapan itu bukan hanya sebulan, Pak. Yang 11 bulan sebelumnya udah dia siapkan benar itu. Dapat, Pak, itu. Ya, dapat dia itu. Dari awal dia siapkan benar, menanti malam itu, kapan malam itu tiba. Kapan Ramadan itu tiba. Nunggu benar dia. Tiba masanya, luar biasa dia untuk mendapatkannya. Dia dapatkan itu. Ada dari awal Ramadan. Nah, sekarang ini masih 10 hari kedua. Persiapkan. Ya, persiapan untuk mendapatkan malam-malam kemuliaan itu. Ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya,